Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Eka Wulandari dari Prodi Pendidikan Sejarah akan menjelaskan mengenai sejarah Orde Baru di Indonesia. Orde Baru adalah masa Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia. Masa Orde Baru merupakan masa lanjutan dari masa pemerintahan Soekarno yang disebut Orde Lama, yang berlangsung dari tahun 1945 pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1965 ketika pemberontakan G30S PKI. Pemerintah Soeharto ini berfokus pada pembangunan ekonomi. Hubungan dengan dunia barat yang telah dihancurkan Soekarno dipulihkan sehingga memungkinkan mengalirnya dana bantuan asing yang sangat dibutuhkan masuk ke Indonesia. Soeharto juga melakukan depolitisasi Indonesia. Para menteri tidak diizinkan membuat kebijakan mereka sendiri. Golkar atau akronim dan golongan karya atau kelompok-kelompok fungsional digunakan sebagai kendaraan parlementer yang kuat milik Soeharto. Pada masa Soeharto ini terkenal dengan masa otoriter. Kebijakan pemerintahan Orde Baru dalam bidang politik. Kebijakan politik dalam negeri. 1. Melaksanakan pemilu 1971. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dengan inilah, Golkar selalu memenangkan pemilu di tahun-tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, sampai dengan 1997. Kedua, penyederhanaan partai politik. Partai politik hanya ada dua partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Ketiga, dui fungsi ABRI. Pada masa ini, ABRI berperan ganda sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan sebagai kekuatan sosial politik. Keempat, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau yang lebih dikenal dengan P4 bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Kebijakan politik luar negeri. 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Kedua, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Ketiga, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Dalam bidang ekonomi, pada masa Orde Baru melaksanakan trilogi pembangunan. 1. Rencana pembangunan 5 tahun atau yang dikenal dengan Repelita. Repelita 1 yaitu pada tanggal 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1974. Sasaran utama yang harus dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Repelita 2 pada tanggal 1 April 1974 sampai dengan 31 Maret 1979 menekankan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita 3 pada tanggal 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984 menekankan pada trilogi pembangunan pada asas pemerataan. Repelita 4 pada tanggal 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989 menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin sendiri.
Repelita 5 pada tanggal 1 April 1989 sampai dengan 1994 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita 6 dimulai tahun 1994. Pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Kedua, melakukan revolusi hijau. Pertama, intensifikasi, yaitu penelitian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil maksimal. Kedua, ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian. Ketiga, diversifikasi, yaitu keanekaragaman usaha tani. Keempat, rehabilitasi atau pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Sistem ketatanegaraan pada masa Soeharto atau masa Orde Baru terkenal dengan sangat otoriter. Kemudian, keagamaan pada masa Orde Baru, masyarakat sudah mempercayai agama mereka masing-masing, baik agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Peristiwa pelanggaran HAM masa Orde Baru ialah terjadinya penembakan misterius atau Petrus. Sistem dari Petrus adalah menghakimi siapa saja yang dinilai sebagai pelaku kriminal atau kejahatan, seperti preman, perampok, dan sejenisnya. Penyebab utama dari peristiwa ini adalah terlalu kuatnya rezim pemerintahan Soeharto, sehingga segala macam cara dilakukan untuk mencapai tujuan pribadinya. Pada masa Orde Baru, susah untuk bebas berpendapat karena pemerintahan yang sangat otoriter. Peristiwa reformasi. Reformasi dipelopori oleh kalangan mahasiswa. Ada 3 hal yang dituntut pada reformasi tahun 1998, yaitu memberantas KKN, menurunkan Soeharto dari kursi pemerintahan, dan menghapuskan Dwi Fungsi ABRI. Reformasi 1998 mengamanatkan dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM atau hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Puncak reformasi 1998 terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Pada puncak reformasi ini terjadi bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran yang menyebabkan 4 orang mahasiswa tertembak. Keadaan ini memicu kembali gelombang demonstrasi yang lebih besar pada tanggal 13 sampai dengan 14 Mei 1998. Terjadi banyak perusakan toko, rumah, perkantoran, dan kendaraan milik warga etnis Tionghoa. Para demonstran juga menduduki gedung DPR dan terdapat banyak desakan supaya Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya di Istana Negara dan menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia dan mengatur segala-galanya. Itulah peristiwa reformasi pada tahun 1998
sampai dengan dilengsarkannya Presiden Soeharto.